Kalau seseorang harus mengulang kata goblok puluhan kali untuk mempertahankan keyakinannya, itu tanda satu hal. Argumennya sedang sekarat. Sebab kebenaran tidak butuh teriakan. Kebenaran cukup berdiri dengan logika, lalu membiarkan kontradiksi lawannya menghancurkan dirinya sendiri. Dan itulah yang terjadi dalam debat ini. Semakin lama diskusi berjalan, semakin jelas bahwa yang dipertahankan bukan lagi kebenaran, melainkan ego dan fanatisme. Ini ada si John Rafael lagi nih, pasti dia ngamuk lagi. Kamu goblok. Kamu goblok. Kamu goblok. Kamu goblok. Kamu goblok. Cuma itu aja. Kamu goblok. Ya silakan John Rafael. Saya mau dengar argumen itu lagi, argumen Pamungkas itu. Kamu goblok. Kamu goblok. Kamu goblok. Kamu goblok. Gimana kabar John Rafael? Kamu masih udah pintar apa masih goblok? Tuh kan? Kamu sudah pintar apa masih goblok? Ternyata kamu kelihatannya masih goblok kamu itu. Iya sudah. Ya, kelihatannya masih goblok. Gobloknya gimana Rafael? Ya gobloknya itu, Tuhan Yesus mau punya Tuhan. Tuhan Yesus punya goblok Tuhan. kamu itu. Ayo baik, kita diskusikan ya. Coba baca dulu nomor 8 dengan baik coba. Nggak kelihatan tulisannya terlalu kecil. Pantesan Anda masih nyembah patung kalau begitu. Coba saya besarin ya, saya bacakan. Sebentar, saya bacakan. Masih goblok itu. Rafael, kalau Anda tidak bisa baca, saya bacakan boleh? Ya bacain. Oke, nomor 8 saya bacakan ya. Yesus punya Tuan atau Tuhan, Yesus hamba Tuhan. Kira-kira apakah statement itu tidak biblikal? Kamu itu tidak bisa membedakan antara Tuhan dan Tuhan. Tuhan itu dipakai untuk manusia, kepada manusia. Jadi misalkan kamu itu kerja pada orang, ya, itu disebutnya kamu menyebutnya itu Tuhan, itu untuk manusia. Tapi kalau untuk yang di atas, untuk yang ilahi, itu namanya Tuhan. Gitu loh. Udah ngerti belum? Oke. Jadi Tuhan itu bisa dikatakan bos, majikan, ya toh? Oke. Itu bosku, itu tuanku. Itu dipakai untuk antar manusia. Jadi untuk membedakan antara panggilan terhadap manusia yang dijuluki dengan tuan atau bos, itu jangan disamain dengan Tuhan. Kalau Tuhan itu untuk yang ilahi, gitu loh. Oke. Nah, terus kalau Yesus dipanggil, aja nggak ngerti. Oke, baik. Saya berguru dulu nih sama gurunya orang Katolik. Berguru saya. Jadi kalau Yesus dipanggil Tuhan, kalau Yesus dipanggil Tuhan berarti salah ya? Ya Tuhan itu dipakai untuk sesama manusia yang status sosialnya lebih tinggi, artinya kita bekerja pada orang ya. Jangan diulang lagi, Bang. Bang Rafael, Bang John jangan diulang lagi. Gini, Bang. Kalau Yesus dipanggil Tuhan, kira-kira salah atau benar? Ya bisa benar. Karena Tuhan itu di atas segalanya. Bisa benar. Terus di mana masalahnya? Jadi, ya kamu kan mengatakan masalahnya itu adalah kamu mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu punya Tuhan. Itu ngawur kamu itu. Jadi menurut gini, kalau punya Tuhan gimana? Itu kan Tuhan. Oke. Gini, makanya dibaca dulu, John. Tuhan Yesus punya Tuhan. Dibaca dulu coba nomor 8. Punya Tuhan atau Tuhan? Saya terlalu kecil. Ya makanya kamu nggak paham itu ya karena nggak bisa ngelihat itu. Itu masalahnya. Oke, saya bacain. Saya bacain. Intinya seperti itu. Oke, saya bacakan ya. Nomor 8, Yesus punya Tuan atau Tuhan. Menurut Anda itu salah atau benar? Ya benar semua. Itu Yesus itu. Ya terus apanya? Terus kok masih disalah-salahin? Kok benar? Kalau benar terus gimana kok kamu bilang saya goblok? Emang kamu goblok, kamu mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan. Itu pertanyaanmu itu tidak masuk akal untuk pertanyaan. Barusan Anda bilang setuju gimana?
Coba saya bacakan satu kali lagi. Yesus punya Tuhan. Benar atau salah? Yesus tidak punya Tuhan. Oke, Yesus tidak punya Tuhan. Baik, Yesus tidak punya Tuhan ya. Bentar, saya bukakan dulu Matius pasal 12. Ingat, Yesus tidak punya Tuhan. Pegang omonganmu ya. Pegang. Ya. Yesus tidak punya Tuhan. Saya buka Matius pasal 12. Oke, ingat, pegang ya. Jangan berkelit John Rafael. Awas, jangan berkelit. Baik. Coba apa judulnya di sini? Nggak tahu Alkitab Katolik dari mana datangnya? Coba cek di sana, siapa tahu beda. Coba Lukas pasal yang dari Katolik. Coba buka Alkitab Anda di sana, Lukas pasal 12. Coba, jangan mengalihkan isu. Coba Lukas pasal 12. Bacain. Oke, coba judulnya apa di sini? Tulisannya nggak jelas. Makanya saya bilang, inilah yang membuat kamu itu nggak pernah ngisi Alkitab, karena nggak bisa baca. Apa kamu itu apa? Oke, saya besarin. Saya besarin. Besarin gitu. Coba baca. Ya, besarin gitu. Coba baca. Hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Baik. Kalau Yesus hamba Tuhan, apakah Tuhan yang di sini adalah Yesus sendiri? Itu Yesus sebagai manusia. Jadi tenang. Pertanyaan saya bukan itu. Bapak itu Tuhan. Kata Tuhan itu. Di sini merujuk kepada Yesus atau tidak? Itu menuju kepada Bapa itu. Oke, merujuk kepada Bapa. Berarti bagi Bapa, Yesus adalah hamba, betul? Iya, Yesus sebagai manusia, sebagai hamba. Oke, Dia kalau hamba, tenang. Oke. Kalau Yesus tenang, John Rafael, tenang. Kalau Yesus menjadi hamba bagi Tuhan, berarti bagi Tuhan, ya, lawan kata hamba itu apa? Hamba itu ya lawan katanya yang ini toh Tuhan toh yang disembah. Oke, berarti Yesus punya Tuhan nggak kalau begitu, kalau dia hamba? Yesus itu punya Tuhan dalam posisinya dia sebagai manusia. Padahal dia sendiri. Ya terus kenapa kamu bantah-bantah saya? Terus kenapa kamu bantah-bantah saya, Pea? Yang pengen itu kamu. Aku mau tanya sama kamu ya. Ini botol. Sama kamu. Makanya jangan kebanyakan rokok. Kamu kebanyakan rokok. Kamu kecanduan nikotin, makanya blow on. Kamu itu di sini. Coba lihat gigimu. Gigimu coba gini tuh, gigimu. Coba gigimu. Agak gini. Itu udah kuning semua, nikotin semua tuh. Kamu itu tidak. Saya bacakan lagi nih. Kebenaran. Saya bacakan. Kamu itu tidak mencari kebenaran, tapi kamu itu maunya. Saya tidak cari rokok. Saya bacakan. Perhatikan. Lihatlah. Itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku atasnya dan ia akan memaklukkan hukum kepada bangsa-bangsa. Coba, ini berbicara tentang Yesus tidak? Itu berbicara tentang Yesus, itu di perjanjian lama. Yesus disebut hamba nggak di sini? Bernubuat. Iya, Yesus disebut hamba nggak di sini? Iya, memang disebut hamba. Oke, kalau hamba, kalau Yesus seorang tenang. Kalau Yesus seorang hamba, itu akan menjadi manusia. Oke. Gitu loh. Kalau Yesus seorang hamba, berarti dia memiliki Tuhan tidak? Kalau dia sendiri hamba? Pada saat dia menjadi manusia, dia itu menyebut Bapa itu dengan Tuhan. Ya terus kalau saya bilang Yesus punya Tuhan, kalau Yesus punya Tuhan di mana salahnya? Ketika saya katakan Yesus punya Tuhan, lalu salahnya di mana? Mana ekspresinya itu? Di mana salahnya berarti? Coba tunjukin sama saya. Ya karena Yesus itu sebagai manusia.
Dia datang ke dunia sebagai manusia. Iya, berarti Dia salahnya mengosongkan di mana? dirinya. Gini loh, John Raphael. Berarti salahnya di mana ketika saya katakan Yesus bertuhan atau bertuan kepada Bapa di sorga? Ya tidak, karena Yesus Terus sendiri kenapa sebagai kamu bilang Tuhan saya dan salah Allah. dari tadi, Peyang? Kenapa kamu bilang saya salah? Memang John Raphael ini. Oh, kamu taruh di dengkul itu. Saya lihat dulu profilmu ini sebentar. John Raphael. Anda ini nampak-nampaknya kebanyakan isap nikotin. Jadi begini. Nih, kita lihat dulu teman-teman siapakah John Raphael. Jangan lari. Jangan lari. John Raphael tidak boleh lari ya. Jangan lari. Kamu itu ya. Siapakah John Raphael? Nah, ini John Raphael nih profilnya. Ini profil John Raphael. Kebenaran, ngerti nggak? John Raphael. Itu tuh lihat tuh, baca itu. Nah, Baca itu. lihat nih Baca John itu. Raphael. Apakah kerja John Raphael? itu. Sebentar. Kita lihat John Raphael ini. Memang Baca dari gambarnya, memang dari baca dulu itu, dia ini baca tidak itu. suka dengan saya. Itu kamu baca itu. Sebentar. Mana? Banyak sekali panunya John Raphael nih. Ini Katolik dia nih, seorang Katolik. Baik. Dia masih senang nyembah-nyembah patungnya. Nah, Baik. kamu soal patung sendiri tuh juga nggak ngerti Oh. kamu tuh. Sebentar. Kamu tuh masih Mana gampang, kamu Gis. yang merokok sama miras itu? Saya pernah lihat videomu ada merokok sama miras. Mana sih? Kamu tuh dangkal, kamu itu otakmu itu. Orang barusan kamu iya kan kok dangkal si John Raphael? Mana? Oh, dulu dia penggemar berat saya. Kamu tuh nggak ada apa-apanya. Iya, dulu dia penggemar berat saya, teman-teman. Waduh, video saya disimpan-simpan sama dia. Bentar, mana? Saya pernah lihat loh videomu miras sama rokok itu mana ya? Mana? Udah dihapus kayaknya sama dia. Miras sama rokok, kalau peang itu. Ngaku kok John Raphael. Ngaku. Kepalamu peang itu. Sekarang ku tanya coba jujur. Kau sampai sekarang masih merokok sama miras nggak? Apa urusanmu gitu? Apa urusan? Mau merokok mau enggak, kayak urusanmu apa? Udah dihapusin video dia yang merokok miras itu lah. Dihapusin. Apanya dihapusin, apanya Curang. dihapus? Gak ada yang dihapus. Oke, Kamu aja. berarti intinya kau sudah setuju kan, John? Aku tidak setuju kamu mengatakan Yesus punya Tuhan, itu tidak setuju. Loh, barusan tadi kamu Karena setuju. Yesus sendiri itu adalah Tuhan dan Allah. Barusan tadi Loh. kamu setuju, Rafael. Barusan tidak kamu tadi setuju. Telingamu korokin tuh, telingamu itu. Kamu itu sukanya menjebak orang. Kamu itu Rafael, menjebak orang. pesan saya satu sama kamu, Rafael. Dengerin. Kurang-kurangin atau Kamu berhenti tuh kau. mau nyari kebenaran atau mengenal Tuhan Yesus yang sesungguhnya, atau cuma mau menang berdebat? Tuhan Kamu Yesus mau yang menang sesungguhnya berdebat yang atau saya mau menang beritakan. berdebat? Justru kamu memberitakan Tuhan Yesus yang lain. Ketika kamu memberitakan bahwa Tuhan Yesus tidak bertuhan kepada Bapa di surga. Kamu yang lain, goblok. Oke, di mana? Coba tunjukkan kepada saya. Tunjukkan kepada saya. Apa yang ditunjuk? Apa yang ditunjukkan? Tuhan Yesus yang menurut kamu tadi dia tidak menghamba kepada Bapa di surga. Loh, yang mengatakan tidak menghamba siapa? Loh, kalau dia menghamba berarti Bapa adalah Tuhannya, betul? Pada saat Yesus menjadi manusia, itu dia mengatakan kepada Bapa itu Bapa, memanggil Bapa. Tapi kalau dia mau memanggil Tuhan juga bisa aja. Tapi dia tidak memanggil Tuhan. Tapi dia memanggil Bapa. Gitu loh. Kok nggak nyambung ini orang sih? Pertanyaan saya, apakah ia tenang? Apakah ia menghamba kepada Bapa di surga? Iya, sebagai manusia. Oke, kalau dia menghamba kepada Bapa di surga, artinya dia bertuan, betul? Tidak. Dia sendiri Tuhan kok. Dia tidak Oke. Tuhan. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Ngerti nggak? Ketika dia menghamba kepada Bapa di surga, berarti dia adalah hamba dari Bapa di surga, betul? Iya, sebagai manusia. Oke, kalau dia hamba dari Bapa di surga, berarti Bapa di surga adalah tuannya, betul? Kamu yang salah nyebut, itu nyebutnya kamu juga bukan Tuhan. Nyebutnya Bapa di surga. Kamu yang salah nyebut. Lanjutin sembah patung Maria. Heran saya dengan orang-orang ini kok bloonnya setengah mati.
Aduh, bro. Susah. Coba, apakah menurut kalian sampai sekarang Tuhan Yesus masih menghamba kepada Bapa di surga? Iya, masih menghamba. Apa kau pikir kehambaannya itu udah selesai, udah pensiun? Saya udah pensiun jadi hamba, sekarang saya jadi Tuhan gitu. Berat. Sampai sekarang Tuhan Yesus masih menghambakan dirinya kepada Bapa di surga. Itu Alkitab yang ngomong. Kehambaannya itu bersifat kekal. Keimam besarannya itu bersifat kekal. Sebagai sang perantara itu bersifat kekal. Ia yang menjadi perantara. Ia yang menjadi imam. Memang udah karena kebanyakan nyembah patung jadi begitu. Berat. Silakan yo. Mana coba digeret kemari teman-teman si Rudi Iskariot dan teman-temannya. Coba. Karena mereka ini teman-teman, pokoknya Tritunggal surga. Tritunggal surga. Padahal teman-teman, mereka nggak ketahui itu apa itu Tritunggal. Mereka kesimpulan daripada penjelasan Tritunggal mereka adalah Yesus adalah Bapa di surga. Gimana? Coba tanya aja sama Rudi kalau nggak percaya. Kita kasih naik yang berikutnya ada murid Kristus. Ini lagi. Yang kemarin lagi belum kapok. Silakan murid Kristus, silakan kamera bang. Ya, ini malam terakhir ya bang. Besok kayaknya kita udah fokus lagi, berdebat lagi seperti biasa. Saya kasih 3 hari ini waktu bang. Silakan bang. Yang tema yang mana yang mau anda bahas bang? Masih mau yang kemarin? Masih mau yang kemarin? Patung Maria adalah tabut? Udah bertobat apa masih? Sebentar. Apakah Anda masih beranggapan bahwa patung Maria adalah tabut perjanjian atau Anda sudah bertobat sekarang? Itu doktrin dari gereja magisterium, Bang. Saya nggak tanya itu doktrin gereja. Apakah Anda masih memahami bahwa patung Maria adalah tabut perjanjian? Bukan patungnya, Marianya. Berat. Kalau patungnya hanya sebagai simbol penghormatan. Oke, yang saya tanya kepada Anda, apakah saya mengatakan bahwa Anda sujud kepada patung Maria atau kepada Maria? Kepada Marianya, yang patung hanya sebagai sekarang saya tanya, yang saya tunjuk itu, nih saya balikin dulu. Memang mereka ini nggak bisa bedain patung sama Maria ya. Orang ini di mana sih akal pikirannya ya Tuhan? Berikan saya kesabaran. Kami menghormati Maria. Baik. Patung hanya secara visual saja. Tenang bang, tenang ya. Saya tampilkan dulu. Anda nggak bisa bedakan Maria dengan patung. Bahkan ini saya nggak mengatakan ini patung Maria. Ini nggak tahu patung siapa. Udah saya bilang. Saya tanya sama Anda, coba lihat ini. Apa ini patung emas ini? Nggak jelas, Bang. Jangan pura-pura nggak jelas, Bang. Gambarnya nggak begitu jelas. Alasan aja, Bang. Ini, Bang, di gereja Katolik ini, Bang. Yang diusung-usung ini, yang patung emas ini, Bang. Siapa ini, Bang? Yang dibakar-bakari dupa ini, yang dibakar-bakari ukupan ini siapa? Nggak kelihatan jelas. Aduh. Ada video lainnya. Baik. Ngeles banget dia nggak kelihatan jelas katanya. Oke. Jauh tuh. Ini? Itu kayak Bunda Maria seperti itu ya? Emang Anda ini berada di dalam kenekatan yang nyata. Coba Bang, yang jujur dulu Bang. Jujur Bang. Ini siapa Bang? Dewi siapa itu? Maria ya? Maria itu Bang, di gereja itu Bang. Ya. Aduh, gimana? Coba saya ulangi lagi Bang. Ini sumbernya ada di Cindy Clara. Coba saya kasih. Ini sumber TikToknya ya, sebentar ya Bang ya. Yang Palmarian atau yang Katolik Roma itu? Bentar Bang ya, nih ya. Nih.
Kelihatan ya Bang ya. Ini sumbernya sumber TikToknya ada di ini. Nih. Cindy Clara. Oke, coba kita cari dulu ya. Kita cari dulu. Tadi pakai S ya? CH ya? CH tadi ya? Coba teman-teman di kolom komentar. Bentar ya. Kita kasih lihat dulu di kolom pencarian. Sabar ya Bang ya. Cindy Clara. Oke. Apakah ini? Sebentar. Cindy Clara. Gak ketemu akunnya Bang. Susah soalnya kalau akun kecil juga. Yang jelas inilah Bang pokoknya. Gak ketemu. Pokoknya inilah Bang. Nih. Ini gereja Katolik Bang. Nih, ini orang-orang di gereja Katolik. Nih, sebentar. Kita putarkan dulu Bang. Jangan Abang bilang nih. Kelihatannya Bang ya tuh. Oke. Jelas Bang? Siapa patung yang diusung ini? Anda bisa bedakan apakah itu patung atau Maria yang diusung-usung? Patungnya Maria. Patung. Iya. Makanya yang saya bahas sama Anda itu Bang, patung Bang. Pertanyaan saya, apakah patungnya Maria yang dibuat oleh perusahaan patung yang sudah kaya raya dari situ ya? Pertanyaan saya, apakah patungnya Maria itu adalah tabut perjanjian? Patungnya bukan, hanya simbolisasinya saja. Oh, pertanyaan saya, apakah orang-orang Katolik sujud bersimpuh di hadapan patungnya Maria itu? Dia tujuannya bersimpuh kepada Maria dengan sarana visual patung itu. Ditanya apa, jawabnya apa? Tujuan mereka. Bang, Tujuan mereka bukan itu yang ditanya, Bang. Yang ditanya bukan itu. Yang ditanya, saya kasih dulu gambar ya. Dia lagi yang bikin-bikin mulai ini. Teman-teman udah banyak bilang, Dis berhenti, Dis. Ya. Fokus, Dis. Tapi mereka ini yang terus-terus gak mau puas. Baik, saya lanjutkan lah, terpaksa. Tujuannya mereka itu. Bang, saya tanya dulu Anda, Bang. Ditujukan kepada Maria. Oke, pertanyaan saya, yang dia sujud kepadanya, pertanyaan saya, dia sujud kepada Maria atau kepada patungnya? Bahkan saya nggak berani mengatakan itu patung Maria. Saya nggak tahu, bisa saja itu patung, nggak tahu siapa itu. Dari mana dia bisa tahu wajah Bunda Maria seperti apa? Dari mana dia bisa tahu? Karena beda-beda mukanya. Ada yang mukanya agak-agak begini, ada yang agak lain sedikit. Saya lihat. Tuh, Anda mau lihat patung-patung Maria di berbagai beda-beda mukanya. Nih, ada yang bahkan mirip sama Isis. Ada yang mengatakan patungnya Isis itu patung Maria kemarin. Nih. Ya. Coba itu dulu dijawab Bang. Dia sujud kepada patungnya patung atau kepada Bunda Maria? Oke. Sebenarnya tujuan dia sujud itu untuk menghormati Bunda Maria. Tapi karena Bunda Maria itu sudah tidak ada di dunia, dia sudah di surga bersama Allah, maka dibuatlah patung. Tujuannya adalah sarana visual saja. Tujuan dia sujud itu sujud kepada Maria, tapi Maria sudah tidak ada di dunia, maka dia gunakan sarana visual patung, Bang. Begitu. Patung hanya sarana visual saja. Tujuan dia menghormati sebenarnya adalah kepada sosok Maria. Ini biar Anda tahu, semakin patung Maria itu tergantung ada di mana. Kalau di India, dia akan mirip seperti Dewi apa? Nih. Saya kasih tahu Pak. Iya, memang kalian ini dikasih tahu, tapi kalian itu ngeyel. Coba nih, sekarang saya tanya Anda. Ini patung Maria di mana? Nih, patung-patung Maria di India ini. Ini patung Maria di India. Tuh. Tinggal dipoles saja. Diganti dewanya mereka. Dewanya mereka diganti nih. Tergantung mau mirip seperti apa boleh, mau pesan seperti apa. Makanya Bang lancar bisnis patung. Nih. Ini patung Maria di India nih, biar Anda tahu. Iya, nggak ada masalah karena tuh agama itu tidak merusak adat istiadat dan budaya yang ada. Nih, patung Maria di India. Iya. Bang, apakah Anda ingin mencemooh Alkitab? Apakah Anda ingin mencemooh orang-orang Yahudi, para pengikut Tuhan Yesus yang perdana, sebagai orang-orang yang sembah-sembah patung begini? Menurut Anda? Nih, ini patung Maria di India nih.
Menurut Anda, apakah Anda ingin membuat bahwa murid-murid Tuhan Yesus ngajarin yang seperti ini? Karena Bertobat Anda. seni itu netral bang, tidak terikat pada satu agama tertentu. Jadi Saya nggak bilang seni itu netral. Ditanya apa dibilang seni netral? Itu kan Saya tidak tidak bilang seni itu netral. Nama Anda ini murid Kristus, tapi Anda ngajarin murid penyembah berhala. Bukan menyembah patungnya bang. Yang Tidak dihormati menyembah itu. patungnya gimana sih ini orang? Coba Anda lihat yang di layar ini. Kok bisa Anda bilang tidak nyembah patungnya? Anda ini punya mata atau tidak untuk melihat? Coba saya lihat dulu. Saya kasih lihat ada di gambar itu. Itu ngapain itu? Yang dihormati itu sosok Maria yang digambarkan dengan patung itu. Itu hanya sarana visual saja. Tujuan dia hormat adalah hormat kepada sosok Bunda Maria. Tapi karena Maria sudah tidak ada di dunia, maka digunakan sarana visual. Itu hanya untuk mengarahkan pikiran agar tertuju kepada Bunda Maria, Bang. Bukan patungnya yang disembah-sembah, bukan. Padahal di dalam Alkitab sudah jelas dikatakan, jangan engkau membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di atas di langit, baik yang ada di bumi. Karena Tuhan belum turun, betul. Karena Tuhan belum menunjukkan dirinya ke dunia, belum. Oke, berarti kalau sebentar. Berarti kalau Anda rindu sama seseorang, misalnya Anda buat patungnya, lalu Anda sembah-sembah boleh? Ketika orang Indonesia membuat patung Soekarno, itu tanda penghormatan, Bang. Bukan iya, tapi nggak disembah. Kami tidak menyembah patungnya, tapi sosok yang digambarkan oleh patung itu. Iya, tetapi tidak disembah. Saya kasih tunjuk patung Soekarno. Itu bukan menyembah, Bang. Itu ngapain yang di depan itu kok tidak menyembah kau bilang? Syarat menyembah itu ada 3, Bang. Sesuatu dikatakan menyembah kalau berat. Inilah itu harus ada altar. Inilah didikan mereka, teman-teman. Kenapa mereka ini seperti ini ya? Sebentar, saya kasih dulu patung. Menyembah itu harus ada 3. Ada altar, imam, sama kurban. Itu baru menyembah. Saya tanya kepada Anda, di gereja Katolik ada altar tidak? Ada. Ada imam tidak? Ada. Itu terus ngapain itu kalau begitu? Nah, 3 benda ini dikerjakan saat misa Ekaristi, yaitu penyembahan Tritunggal Maha Kudus, bukan penyembahan kepada Maria. Bang, ini patung Bung Karno, Bang. Bang, di dalam Alkitab, Bang, nggak pernah dilarang bikin patung. Yang dilarang itu bikin patung buat disembah-sembah. Iya, kami tidak menyembah. Iya, Anda nggak ngaku, Bang. Itu Anda nggak ngaku. Ada 3, ada altar, kurban. Coba, sekarang saya tanya sama Anda. Ada nggak orang sujud-sujud di hadapan patung Bung Karno? Mungkin ada. Mungkin ada katanya ya tuh. Tapi itu bukan menyembah. Berat. Altar, imam, kurban. Apakah ada orang yang memberikan kurban di patung itu? Coba sebentar saya balik dulu kamera saya. Jadi menurut Anda tidak disebut proskuneo kalau tidak ada imam, kurban. Tidak ada altar dan tidak ada kurban. Ya. Itu tidak disebut proskuneo. Bukan latria. Saya tidak bilang latria, Bang. Siapa bilang? Bahkan kata latria tidak pernah ditujukan kepada Yesus, Bang. Kalau Anda tahu. Coba, Anda baca di dalam Alkitab, pernah nggak kata latria ditujukan kepada Yesus? Kecuali di Wahyu 12 ayat yang ketiga, di mana di situ ada tahta Bapa dan tahta Kristus. Baru mereka latria di situ. Cuman itu satu-satunya, Bang. Saya tidak bahas latria, Bang. Di dalam Alkitab, proskuneo atau sujud menyembah itu boleh dilakukan terhadap pembesar, boleh dilakukan terhadap manusia, terhadap orang tua. Sebagai apa? Sebagai tanda bahwa kita menghormati, tanda bahwa kita tunduk, tanda bahwa kita betul-betul memberikan kepadanya suatu penghormatan. Itu proskuneo. Nah, proskuneo itu dilakukan di hadapan manusia memang nggak apa-apa. Yang nggak boleh di hadapan patung-patung, Bang, atau di hadapan berhala, benda-benda mati. Itu yang nggak boleh. Nah, rambut juga benda mati, Bang. Rambut perjanjian benda mati kan?
Astaga. Iya, itu hanya simbolisasi saja berarti. Bang, apa bedanya tabut dengan patung Maria? Tabut itu simbolisasi dari hadirat Tuhan, tapi bukan berarti Tuhan ada di dalam tabut. Ngerti nggak? Coba saya tanya dulu sama Anda, Bang. Ya. Menurut Anda, apa tujuan Tuhan membuat tabut itu? Memerintahkan Musa, Tuhan menyuruh Ya. Musa, dan Musa memerintahkan kepada seorang ahli untuk membuat tabut itu. Tujuannya apa? Oke, sarana Tuhan agar bisa menyampaikan firman-Nya melalui para nabi. Betul tidak bahwa Tuhan berbicara? Dia Iya, mengeluarkan firman, dia bersuara dari tabut itu. Betul tidak? Tapi bukan dari dalam tabut, sekitar tabut itu. Buka Keluaran 25 ayat 22. Iya, di sekitar tabut, tapi bukan dari Buka dulu, tabutnya. Bang. Buka dulu, baca dulu. Iya, sebentar. Ayat berapa? Keluaran 25 ayat 22. Iya, bentar, ambil kitab dulu ya. Bener nggak? Coba, nanti salah lagi udah pede-pede ternyata salah ayat. Enggak, karena saya kalau suruh ngapal-ngapalin ayat posisinya nggak tahu di mana. Tapi kayaknya itu, coba. Keluaran 25 ayat 22. Keluaran 25. Ya. Nih. Di sanalah aku bertemu dengan engkau dan dari atas. Coba sebelumnya, coba dibaca pakai konteks dulu biar nggak ini. Betul, ayatnya sudah betul. Coba. Haruslah. Ku letakkan. Coba di judulnya, Bang, judul atasnya, judul atas perikop. Apa judulnya? Judul perikopnya dulu. Mengenai tabut perjanjian. Ingat ya, mengenai tabut perjanjian. Sebentar, Bang, saya konfirmasi dulu. Jangan-jangan orang Katolik bacanya mengenai patung Maria. Cuma baca lagi, Bang. Baca lagi. Mengenai tabut perjanjian. Salah, Bang. Mengenai patung Maria, Bang. Salah. Itu mengenai patung Maria. Silakan, Bang. Apa firman Tuhan mengenai patung Maria itu? Memang kalau ngomong sama kalian harus sarkas juga. Silakan. Apa di situ dikatakan? Di sanalah aku bertemu dengan engkau dan dari atas tutup perdamaian itu, di antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau. Nah, berarti ada di atas tabutnya, bukan di dalam tabut, Bang. Yang jelas di atas kerub itu dia bertahta. Di atas kerub itulah dia akan ngomong tentang apa yang harus dikerjakan oleh Musa. Coba dibaca lagi, Bang. Jangan saya ganggu. Baca dari atas. Iya. Baca itu silakan. Akan berbicara. Enggak, diulangi, Bang. Dan di sanalah. Di sana itu di mana? Aku di tempat yang ada tabutnya. Di tabut itu, di atas tabut itu. Silakan. Aku akan bertemu dengan engkau dan dari atas tutup perdamaian itu, di antara kedua patung kerub di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Betul. Oke. Firman Tuhan memang hadir di atas kerub ini, betul. Betul, makanya ketika tenang, Bang, tenang. Firman Tuhan kan juga. Bang, tenang dulu, Bang. Saya tahu orang Katolik akan mengatakan bahwa Tuhan berfirman untuk membuat patung Maria. Udah, kalian udah gak bisa disembuhin pokoknya. Kalian itu udah paling gak bisa disembuhin. Begini, makanya tadi saya bilang, itu berisi tentang firman Tuhan menyuruh membuat patung Maria. Itu isinya, biar kalian senang. Bang, sekarang saya tanya kepada Anda. Pertanyaan saya kepada Anda, tenang. Pertanyaan saya kepada Anda, betul tidak bahwa Tuhan memerintahkan membuat tabut perjanjian itu supaya apa? Supaya setiap kali Musa ingin menanyakan sesuatu, maka Musa datang kepada tabut itu dan menunggu bahwa Tuhan akan ngasih ngomong apa di situ, betul? Ya. Oke. Jadi memang fungsi daripada tabut itu jelas, Tuhan yang nyuruh buat. Dan Tuhan memang berfirman kepada Musa tentang apa-apa saja yang harus dilakukan Musa. Betul? Betul. Itulah sebabnya Musa selalu datang di tabut itu menunggu Tuhan bicara.
Makanya dia berlutut, bukan berlutut kepada tabut itu, tetapi dia berlutut terhadap Tuhan yang akan datang dan berbicara di atas tabut itu. Oke. Ingat, orang Di Katolik akan perjanjian mengatakan, lama, itu patungnya Maria. Udah, gak usah debat, Pak. Saya turuti mau kalian, Udah. gak apa-apa. Pokoknya Tuhan berfirman dari dalam patung Maria. Lanjutkan. Oke. Di Udah perjanjian selesai, lama Bang. Gak memang perlu betul. diskusi kita. Bukan, saya hanya berkesimpulan. Di perjanjian lama memang Tuhan berbicara melalui tabut, betul. Tapi di perjanjian baru Tuhan sudah tidak melalui tabut lagi. Tapi Melalui turun apa dia langsung. berfirman? Dia langsung turun menjadi manusia. Iya, melalui Yesus. Saya tunjukkan ayatnya. Di dalam Ibrani. Di dalam Bentar. rahim Maria itulah firman Tuhan bersemayam awal mulanya kan? Mana ada, Bang, di dalam Bang, itu patungnya bukan, bahkan Maria nggak lagi hamil di situ. Maria sendiri. Sekarang saya tenang, Waktu dia sebentar. hamil, Patung ini, apakah di sini ada Yesusnya? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Tinggal patungnya aja saya nggak percaya patung Maria kok. Nih, saya balik dulu kamera bukan di saya. patungnya. Bukan di patungnya, di sosok Marianya. Anda berkelit dengan mengatakan bahwasanya di dalam rahim Maria ada sosok Sang Ya. Firman. Ya kan dia hamil mengandung Yesus kan? Di patung itu bukan patung hamil, Bang. Jangan bohong. Bukan di patungnya, di sosok Marianya. Saya lagi ngomongin Marianya. Patungnya aja patung Maria nggak hamil kok di situ. Bahkan masih kalian katakan sang perawan. Berarti memang waktu Maria belum menghamili Yesus sudah. Kalian ini nggak usah ngelak lah. Gini, saya kasih tunjuk. Pada waktu sekarang, nih saya di dalam Ibrani berapa itu teman-teman? Pada waktu zaman dahulu ia berfirman melalui para nabi, tetapi pada zaman sekarang ia melalui perantaran anaknya. Coba bantu saya, Ibrani berapa, Bang? Ibrani, sebentar. Ibrani berapa itu, teman-teman? Tapi saya hafal ayat itu. Nomornya Ya. saya lupa. Nah ini, Intinya coba zaman dahulu. Ibrani pasal pertama. Nih, saya balik. Ya, zaman dahulu. Allah Dulu berbicara. Tuhan berfirman melalui para Ya. nabi. Ia berfirman juga di tabut perjanjian. Tapi apa di zaman perjanjian baru? Perhatikan. Allah berfirman dengan perantaran anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara termasuk di tabut perjanjian, berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka Ya. pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan patung anaknya. Maria. Iya, biar abang senang. Enggak. Makanya ia berfirman Nah, itu dengan lagi perantaraan sendiri, patung Bang. Maria, Bang. Udah, lanjutin saja, Bang. Sujud menyembah patung Maria. Nggak bisa, Bang. Bukan menyembah. Tadi kan menyembah harus ada kurban. Apakah Bukan orang Katolik menyembah menyembahkan lagi. kurban? Apakah di patung Maria diserahkan kurban? Kan tidak ada. Apakah di patung Maria diserahkan kurban? Belum tahu dia. Tidak ada. Bang, saya balik dulu kamera saya. Saya tanya dulu kepada Anda. Apakah bisa dikatakan proskuneo tanpa ada kurban, tanpa ada imam? Itu namanya hanya dulia namanya. Kalau cuman Proskuneo, Bang. Saya bisa tunjukkan kepada Anda, proskuneo tetaplah disebut proskuneo ketika seseorang bowing down, ya. Prostrating, ya. Sujud kalau bahasa Arabnya atau menyembah. kalau gitu Boas juga disujuti loh. Iya memang iya, saya bilang, makanya dari tadi saya bilang sujud menyembah atau bowing down atau bahasa Yunaninya proskuneo kepada manusia itu nggak apa-apa. Berapa kali saya bilang, makanya ini ada nomor. Coba sebentar, saya balik dulu badan saya lagi. Coba abang bisa baca nggak? Nomor 9. Coba baca nomor 9. Menyembah manusia, Proskuneo, iya, proskuneo atau menyembah manusia. Dalam Alkitab banyak, Bang. Boas, iya betul. Daud juga. Orang proskuneo kepada Daud. Orang proskuneo kepada Boas. Orang proskuneo kepada banyak, Bang. Raja-raja. Kepada pembesar-pembesar. Kepada Salomo, kepada banyak. Nggak apa-apa, Bang. Yang makanya Tuhan itu berkata, jangan gambar Allah kita ini kita kotori dengan cara sujud kepada benda mati. Kalau kepada pembesar nggak apa-apa, Bang. Coba abang main ke suatu negara yang masih ada rajanya. Di situ biasa, Bang, raja itu. Mesia yang kedua nggak?
Kalau dari logat abang mungkin abang orang Jawa. Kalau abang belajar tentang bagaimana sejarah-sejarah kerajaan-kerajaan Jawa, bahkan sampai sekarang bang, yang masih ada, masih memegang teguh ajaran dari yang dahulu. Biasa bang, hormat, daulat Gusti, biasa, itu nggak apa-apa, itu biblikal itu. Itu ajaran yang alkitabiah. Cuman gini bang, Karena apa? Anda Karena tahu dia sejarah silakan. sejarah konsili Nisia yang kedua, tahu nggak ceritanya? Kita bahas proskuneo dulu bang. Proskuneo itu boleh dilakukan kepada manusia. Yang nggak boleh itu kepada benda mati bang, kepada patung. Betul, kami bukan nyembah patungnya. Kok bisa Tapi yang kami patung lagi? hormati sosok yang digambarkan itu. Memang susah dong bang, ngobatinya susah. Susah, berat. Saudara, Bang, cara menghormati begini bang. Cara menghormati Bunda Maria adalah dengan cara hidup sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah bilang bahwa bikinlah patung Maria, sujudlah di hadapannya. Justru Anda itu membuat Bunda Maria sedih. Kalau Anda mengasihi, mencintai Bunda Maria, Anda tidak akan melakukan itu. Makanya sampai muncul ayat di dalam Al-Qur'an, "Hai Isa, adakah kau jadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan?" Maka muncul ayat itu. Itu kolendirianisme, Bang. Itu sudah dikutuk oleh Bapak gereja. Kolendirianisme itu ya kalian itu. Kalian itulah anak cikal bakalnya kolendirianisme itu. Mariologi. Tapi gitu, Bang. Bukan. Kalian itulah telurnya, biar kalian tahu. Menghormati. Biar sadar kalian. Kalian ini menghormati Maria. Karena selama ini gak ada yang memperingati. Bagi kami itu penyembahan saat Ekaristi saja. Bang, selama ini tidak ada yang memperingati. Edis TV lah sekarang yang lantang memberitakan, walaupun saya menanggung banyak beban. Berapa banyak yang harus saya tanggung, perasaan segala macam tentang orang-orang. Gak apa-apa bang, demi kebenaran firman Tuhan harus saya sampaikan. Jadi gini bang, karena doktrin kami dengan doktrin Anda mungkin beda. Kalau doktrin kami menyembah itu hanya pada saat Ekaristi di Sakramen Maha Kudus. Ada 3 aspek, ada imam, altar, dan ada kurban. Itulah sekarang kembali ke isu tadi. Sekarang begini bang, apakah disebut proskuneo jika seseorang melakukan bowing down, sujud? Disebut proskuneo nggak itu? Proskuneo iya, tapi kalau latria tidak. Oke. Pertanyaan saya, bolehkah proskuneo kepada patung? Boleh. Nah, itu yang nggak boleh bang. Di dalam Alkitab. Kalau latria hanya kepada Tuhan. Bang, kita bahas proskuneo bang, jangan latria. Latria di dalam bang. Di dalam Alkitab, latria itu hanya ditujukan kepada Bapa di surga. Betul. Yesus juga dilatriakan dalam sakramen Ekaristi. Itu debatable bang, debatable. Kata latria secara letter tidak pernah ditujukan kepada Tuhan Yesus. Nggak pernah. Adapun satu-satunya muncul kata latria di kitab Wahyu, ketika ada takhta Bapa dan ada takhta anak domba, baru kemudian hamba-hamba itu melakukan latria. Sekarang bang, yang ingin saya tanyakan kepada Anda, coba, menurut Alkitab, apakah proskuneo dibolehkan kepada patung-patung? Kepada benda mati juga bisa, misalnya mencium bendera atau itulah parahnya. Berat Anda bisa itu ke bendera, ke patung Soekarno bisa. Bang, ada Septuaginta nggak di situ? Buka, jangan engkau membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Yang ada di langit dan jangan sujud menyembah. Mencium bendera juga proskuneo, Bang. Cek. Bang, gak ada bang dalam Alkitab bahwa saja mencium bendera itu proskuneo. Mana dalam Alkitab mencium bendera proskuneo? Bentar nih, saya buka googling aja ya. Bang, Alkitab bang, saya tahu kitab kalian bukan lagi Alkitab sekarang. Coba buka saja Septuaginta, buka Perjanjian Lama yang jangan engkau membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, versi Septuaginta. Iya, itu hukum Taurat kedua. Oke, menggunakan kata proskuneo nggak di situ? Iya, proskuneo. Iya, proskuneo, bang. Jadi kenapa Anda katakan boleh proskuneo?
Kenapa Anda katakan Iya. boleh proskuneo kepada patung, Bang? Demi untuk membenarkan Iya, proskuneo karena kepada zaman itu patung Maria. Tuhan belum mau naik menampakkan wujudnya. Pada Ya sudah, zaman itu Bang. Tuhan belum menampakkan Sekarang begini wujudnya. saja lah, Bang. Tuhanlah yang berdiri di antara aku dan engkau. Biarlah ia yang menjadi hakim di antara kita. Yang jelas, saya sudah Ya. sampaikan kebenaran itu. Mengenai masalah Anda tetap menolak Ya. dan kebanyakan umat Anda menolak. Percayalah, jika Anda salah, Ya, karena bagi dosa kami dosa dosa itu banyak hanya orang pada itu. saat Ekaristi, Bang. Ya, jika yang Anda katakan ini salah, dosa yang dilakukan oleh orang-orang awam yang kerjanya cuma ikut kehidupan itu akan dilemparkan kepadamu. Cuma itu aja, Bang, pesan saya. Itu aja, Bang. Sampai ketemu lagi. Ya. Silakan kalau Anda mau Sampai lanjutkan itu ketemu, yang jelas saya sudah mudah-mudahan peringatkan. Anda tercerahkan lah. Ya. Anda yang Jangan harusnya ada Roh Kudus yang tercerahkan. memberi. Heran saya benar-benar dengan orang-orang ini, teman-teman. Apakah dengan memberitakan kebenaran itu maka saya menjadi musuhmu, teman-teman? Luar biasa ya.